Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kegiatan pensyahadatan ini dengan ucapan basmalah, dan mudah-mudahan Mas Ayub ini masuk Islam dengan ikhlas, dengan tulus. Mas Ayub ini tanpa paksaan ya. Bukan karena nikah. Belum ada niat nikah. Belum ada niat nikah ya. Oke. Mas Ayub dari kota mana, Mas? NTT. NTT di Surabaya untuk Kerja. bekerja. Dan awalnya kepengen masuk Islam karena Awalnya kepengen masuk Islam itu pengen tahu Islam itu seperti apa gitu. Iya. Pengen tahu Islam itu seperti apa. Udah dari tahun-tahun kemarin, hanya tahun ini baru ada niat memberanikan diri gitu. Siap belajar nanti setelah masuk Islam, siap belajar sholat, siap belajar ngaji. Siap. Harus istiqomah ya, Mas ya. Iya. Nanti saya carikan guru, mau ya? Untuk guru Istiqomah maksudnya. istiqomah itu bahasa Islam itu adalah konsisten. Jadi paling nggak Mas Ayub minta berapa hari sekali belajar, misalnya 2 hari sekali, konsisten gitu. Nanti kalau sampai bisa, nggak usah ada kata malu apa. Nanti kita dukung semuanya. Oke. Baik, Mas Ayub, siap nggih? Salaman dulu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Ayub, alhamdulillah pada malam hari ini jenengan masuk Islam ya, resmi sudah masuk Islam, dan disaksikan oleh ini saksi-saksinya nanti di akhirat. Kalau ada malaikat bertanya siapa saksinya, hanya ini. Memang harus ada saksinya, tapi kalaupun tidak ada saksi, ada saksi malaikat dan Allah pun tahu. Namun ini ada saksi, ini penguat nanti di timbangan surga insyaallah. Jadi di Islam itu ada wudhu, ada mandi besar. Wudhu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil, semacam kentut. Kalau mau sholat itu ada hadas kecil, itu kentut, itu hadas kecil, iya kan?
kemudian dan lain sebagainya. Kalau hadas besar itu adalah, nanti saya jelaskan ya, saya jelaskan. Jadi malam hari ini nanti Mas Ayub mandi ya, mandi besar. Hadas besar adalah tidak apa-apa ya, ini adalah karena keluarnya sperma atau hadas-hadas besar ya. Nah itu jenengan harus mandi. Termasuk orang masuk Islam itu setelahnya harus mandi. Cara mandinya adalah wudhu dulu. Wudhu dulu. Setelah wudhu baru mandi. Mandinya seluruh tubuh, jebur. Seluruh tubuh mulai dari atas sampai bawah. Itu sudah jenengan suci sudah. Suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kemudian kalau untuk mau sholat itu cukup wudhu saja, hadas kecil saja kalau mau sholat. Dan sholat itu kan kita mau menghadap Allah, jadi kita harus suci baju harus suci juga. Islam itu semuanya ada aturannya lengkap ya. Apapun ada doanya, mau masuk kamar mandi ada doanya. Itu tidak harus ya, tidak harus baca doa, tapi ketika kita baca doa kita dapat pahala. Tapi kalau tidak bisa berdoanya, tidak hafal, cukup bismillah saja sudah. Bismillahirrahmanirrahim sudah. Kita dapat pahalanya sudah. Mas Ayub, alhamdulillah pada malam hari ini jenengan sudah bersyahadat ya. Ya. Bagaimana perasaannya setelah masuk Islam? Tenang kayak tenang, ya. Kemarin itu kayak wah ini nggak tenang, percaya mau aku kayak lagi bimbang lah gitu sama pilihan hidup gitu. Akhirnya alhamdulillah kayak tadi seperti kayak udah nggak kepikiran lagi itu yang bimbang apa itu udah ya. Bagaimana rencana ke depan bagaimana? Mungkin selanjutnya saya bisa belajar lagi lebih dalam. Intinya itu saya mungkin bisa belajar sholat biar bisa ibadah setiap hari. Walaupun mungkin masih sembunyi dari orang tua. Jujur orang tua saya itu Kristen garis keras. Kristen garis keras. Awalnya itu kakak sepupu saya itu juga masuk Islam. Pengorbanannya dia itu sampai bertahun-tahun baru bisa diterima. Siapa itu kakak? Iya, kakak sepupu Islam? sudah masuk Islam sekarang? Lagi di NTT sekarang. Dimusuhi sama keluarga? Awalnya dimusuhi, nggak bisa datang ke rumah, diusir dari rumah gitu sampai bertahun-tahun. Saya juga kenapa berani saya sebelum kesini itu saya sudah cari searching itu di YouTube, ceramah-ceramah apa gitu, pokoknya yang tentang Islam. Ada yang bilang Allah itu mampu membolak-balikan hati ya. Teringat saya sama kakak saya gitu. Akhirnya dia bisa sampai diterima, nikahnya juga udah dihadirin sama bapak sama ibu gitu. Dia masuk Islam sampai ketahan itu belum nikah berapa tahun itu, sampai sekitar 3 tahun apa 2 tahun. Oke, salah satu alasan jenengan kenapa nggak bilang kepada orang tua? Karena saya masih takut hadapin seperti kakak saya ya. Pasti butuh waktu kan, seperti kakak saya bilang. Kakak saya itu juga butuh waktu sih. Kakak takutnya gini, takut orang tua kenapa gitu kan, kakek atau apa, jadi orang tua takut gitu aja lah gitu. Pokoknya kalau mau dibilang Kristen garis keras lah, anti Islam gitu. Maaf nih saya gitu. Ibu saya juga tukang sakit tuh. Ibu saya juga sering sakit-sakitan. Iya. Kemarin ini baru sakit sembuh ini.
ini jalannya masih pusing-pusing tadi telepon. Udah sembuh, udah bisa bangun, tapi udah bisa bangun dari tempat tidur. Gitu. Kira-kira nanti kapan Mas Ayub mau menyampaikan kepada keluarga? Mau terus terang? Saya masih, maaf ya, sama saya masih menjalani dulu ini. Tapi udah yakin, kalau misalkan saya udah yakin, pasti saya berdoa terus lah. Gitu. Tuhan kan masih Maha Kuasa. Mas Ayub nanti ke depan ini kayaknya jenengan harus menikah dengan muslimah, dengan wanita muslim. Biar apa? Biar nanti ada yang selalu dampingin jenengan. Ya. Kalau sholat ada yang ngajari gitu kan. Walaupun sudah belajar tapi jenengan paling tidak ada penguatan dari istri. Gitu. Minimal nanti harus cari yang muslim. Ya. Dan harus istiqomah ya. Jangan sampai nanti ada masalah apa, ada yang ngajak lagi kembali kepada agama awal, jenengan ikut lagi masuk Kristen lagi. Jadi kalau ada apa-apa kasih tahu saya, kasih tahu kami. Ada pertanyaan apa yang membuat jenengan bimbang, kasih tahu kami. Dan insya Allah Islam itu sudah ada jawabannya semuanya. Dan satu-satunya kitab suci yang sempurna itu, yang berani mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya, hanya Islam, hanya Al-Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Ini adalah kitab, Dzalikal Kitab, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi. Hanya Al-Quran yang berani mengatakan seperti itu di awal surat. Maka dari itu Mas Ayub nanti kalau ada masalah apa-apa, pertanyaan apapun, nanti silakan konsultasikan kepada. Insya Allah kita terus pendampingan kepada jenengannya. Ini juga ada buku gratis buat jenengan. Ini pembelaan spektakuler mu'alaf untuk Islam. Nah, ini bukunya karya Ustadz Insan LS Moko kita. Ini juga mu'alaf beliau, mantan misionaris. Ya. Saya biasa di YouTube. Biasa di YouTube ya. Ini bapak angkat saya beliau. Ini semua pertanyaan-pertanyaan lengkap di sini. Lengkap di sini. Oh, beliau jenengan sering YouTube ya, sering YouTube, belajar terus ya. Ya ini. Bukti Alkitab sebagian adalah tulisan tangan manusia. Ini ada buktinya. Yesus lebih mulia dari Muhammad? Tanda tanya. Ada jawabannya. Bersunat atau khitan, tradisi atau wajib? Tanda tanya. Ada semuanya ini. Oke, baik. Yesus lebih suci dari Muhammad sebab tidak bersentuhan dengan wanita. Ini tanda tanya juga, ini ada jawabannya. Islam agama keturunan budak, tanda tanya. Ada semuanya ini. Jawabannya semuanya lengkap. Sama Kak Isa alaihissalam dilakukan dengan Yesus di Injil, tanda tanya. Keturunan Ismail akan habis, tanda tanya. Ada lengkap semuanya di sini. Silakan dibaca, kalau ada ini semakin insyaallah semakin menguatkan keyakinan dengan akidah jenengan kepada Islam. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, untuk sertifikatnya insyaallah bisa diambil kesini lagi. Iya. Insyaallah besok atau lusa ya. Bisa diambil kesini lagi ya. Lusa paling. Kita paling lusa paling. Lusa mungkin ya. Iya. Nanti bisa menghubungi Pak Nasik. Nasik. Saya kasih nomor WA-nya. Oh iya. Ini ada materinya sama KTP-nya, sama kartu keluarga. Ya, siap. Itu ada mau pesan-pesan yang disampaikan untuk pesan-pesan untuk generasi muda. Nah, ini. Monggo. Nggak, minta doa aja paling jadi muslim yang baik aja. Itu Mas, terima kasih. Wawancaranya kita tutup. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, tangan sampai siku. 1 kali cukup atau 3 kali kalau mau. Cara apa nama dia atau itu ya. Oke, satu baca aja. Jangan terlalu basah urut, basah nanti aman rambutnya basah teman. Jadi cukup di tangan dibasahin aja lah. Ya, itu. Ya, bisa. Telinga 3 kali bisa. Nah, sip. Mantap. Boleh 1 kali, boleh 3 kali. Nah, telinga jadi bersih. Kemudian kaki sampai pangkuan. Kaki kanan dulu. Ya, di Islam itu lebih mendahulukan kanan. Kali boleh 3 kali. Sip. Sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah sah. Nanti jangan setelah saya wudhu ini jangan mandi tadi malam. Mas Ayub kapan batal? Ketika itu. Jadi wudhu itu batal ketika ada yang keluar dari 2 lubang depan, dalam Islam itu namanya qubul ya, depan atau dubur atau belakang ya. Jadi depan tipis atau belakang itu kentut atau pub itu batal wudhunya. Jadi wudhu ini sah ketika untuk sholat, kemudian batalnya ketika ada uzur tadi, ada 2 hal yang membatalkan dari lubang depan. Kemudian nanti habis itu kalau kepingin sah ya kan Mas Ayub ini kan statusnya adalah dulu belum Islam dan sekarang Islam, maka punya hadas besar. Mas Ayub ini punya hadas besar. Hadas besar adalah keluarnya sperma, keluarnya namanya air mani ya, yang keluar itu sudah hadas besar. Maka untuk mensucikan diri dari hadas besar itu dibutuhkan mandi. Mandinya, cara mandi besar adalah wudhu dulu, setelah wudhu baru mandi. Dibalik ya, dibalik. Biasanya kan mandi dulu, kemudian baru wudhu untuk mau sholat. Ini enggak, kalau hadas besar itu wudhu dulu baru mandi. Setelah mandi sudah Mas Ayub bisa sholat. Bagaimana sholat? Apakah wudhu lagi setelah mandi? Ulama sepakat ada yang membolehkan, kalau kepingin yakin wudhu lagi. Tapi sebagian besar ulama, jumhur ulama ini, jumhur ulama itu sebagian besar ulama di seluruh dunia itu setelah mandi, selagi itu belum batal tadi itu, maka bisa langsung sholat. Jadi wudhu sama mandi jadi satu, sudah bisa langsung sholat. Kalau ini Mas Ayub masih belum bisa sholat, ini Mas Ayub karena punya hadas besar dan itu harus disucikan. Kemudian bagaimana caranya sholat? Mas Ayub nanti mulai belajar sholat, ikut sholat jamaah. Ada dekat masjid-masjid nggak di sekitar tempat kerja? Ada musola atau masjid yang banyak orang sholat, ikuti aja sholat, ikuti sholat, ya ikuti aja. Allahu Akbar. Nggak bisa berdoa ya
cukup diniatkan berdoa Bismillah, Bismillah, Bismillah gitu nggak apa-apa sambil kita sudah dihitung oleh Allah sebagai ibadah, sudah dihitung gugur kewajiban kita ketika kita sudah melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Nanti ketika sambil berjalan kita belajar terus, setelah kita belajar sholat kita sudah semakin mahir, semakin pintar, maka ya kita harus mengerjakan itu. Kita harus mengerjakan doa, kita harus belajar sesuai dengan perintah, kita harus belajar terus. Selama masih belum bisa, tidak apa-apa, kerjakan apa yang bisa. Itu Mas Ayub. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.